Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengungkapkan kekhawatirannya terhadap gelombang kekerasan terkini di tepi barat. Ia menilai situasi itu dapat mengancam upaya untuk mempertahankan gencatan senjata di Gaza. Dalam konferensi pers pada Rabu, Rubio menyebut ada kekhawatiran atas melebarnya insiden kekerasan di tepi barat yang dapat memberi dampak buruk terhadap perkembangan di Gaza. Menurutnya, upaya untuk menjaga stabilitas di Gaza dapat terganggu jika insiden terus terjadi. Namun Rubio juga menegaskan harapannya agar kekerasan itu tidak berdampak langsung pada gencatan senjata. Sementara itu, Rubio memberi apresiasi terhadap kecaman yang dilontarkan Presiden Israel Isaac Herzog serta Komandan Senior IDF yang menentang aksi kekerasan pemukim. Sebelumnya, puluhan warga Israel dilaporkan melakukan penyerangan besar-besaran menyasar pabrik dan lahan pertanian milik warga Palestina di antara kota Nablus dan Tulkarem. Sayangnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta koalisinya tidak mengeluarkan pernyataan publik tentang insiden ini. Beberapa pihak mengkritik pemerintah karena dinilai membiarkan serangan terus terjadi hampir setiap hari. Komentar Rubio dinilai sebagai pernyataan langka dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang selama ini cenderung menghindari persoalan kekerasan pemukim. Pada hari pertamanya menjabat, Presiden Trump menghapus rezim sanksi yang ditetapkan Presiden sebelumnya, Joe Biden, terhadap individu dan entitas pemukim ekstremis. Sejak saat itu, kekerasan di tepi barat dilaporkan terus meningkat. Serangan terus berulang, termasuk di sejumlah desa Kristen. Pada bulan Juli, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, yang juga seorang pendeta, mengunjungi salah satu kota terdampak. Ia menyerukan agar para pelaku penyerangan diadili, namun hingga kini belum ada tindakan hukum nyata yang dilakukan. Data menunjukkan penuntutan atas kejahatan seperti ini di Israel sangat jarang. Seorang komandan divisi kepolisian tepi barat dilaporkan sedang disidik karena diduga mengabaikan aksi kekerasan pemukim. Penyidikan tersebut terkait upayanya mendapat simpati dari Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Meskipun penyidikan masih berjalan, komandan itu sudah diizinkan kembali bertugas. Situasi ini memicu pertanyaan tentang komitmen pemerintah Israel dalam menegakkan hukum di wilayah tersebut. Pada serangan terbaru, hanya 4 tersangka yang ditangkap. 3 diantaranya dibebaskan kurang dari 24 jam kemudian. IDF dan polisi saling menyalahkan atas gagalnya upaya mengendalikan kekerasan di lokasi. Sejumlah pejabat keamanan menilai pemerintah Israel saat ini turut bertanggung jawab mengingat sejumlah anggota koalisi sayap kanan memiliki hubungan erat dengan para pelaku. Di saat bersamaan, pemerintahan Trump terlihat berusaha membatasi perhatian internasional terhadap masalah ini. Namun pernyataan negara-negara G7 pada Rabu menegaskan mereka akan terus memantau situasi di tepi barat. Tepat setelah Rubio menyelesaikan pernyataannya, terjadi lagi serangan pemukim di desa Sinjil di utara Ramallah. Menurut laporan media resmi otoritas Palestina, para pelaku menembak ke arah penjaga sipil desa. Seorang pemuda terluka di kaki, namun kondisinya dilaporkan ringan. Dalam pernyataan resmi, pemerintah kota Sinjil menyebut kejadian ini merupakan bagian dari peningkatan serangan yang dilakukan pemukim dan didukung pasukan keamanan. Menurut laporan Channel 12, jumlah penyelidikan polisi terhadap tindakan kekerasan nasional Yahudi turun tajam dalam 3 tahun terakhir. Sejak 2023, penurunannya mencapai 73% di bawah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Polisi hanya membuka 60 penyelidikan pada tahun ini dibandingkan 150 kasus pada 2024 dan 235 kasus pada 2023. Angka penuntutannya juga rendah, hanya 10% penyelidikan yang berujung dakwaan pada 2023 dan presentasenya terus menurun tahun berikutnya. Ben-Gvir diketahui merupakan politikus sayap kanan
yang pernah menjadi pengacara untuk warga Israel yang dituduh melakukan tindakan ekstremis. Sebelum masuk politik, ia sendiri beberapa kali dihukum atas tuduhan penghasutan dan terkait kekerasan. Penurunan jumlah penyelidikan sejalan dengan peningkatan tajam kekerasan di wilayah tepi barat.